Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Sultan TV. Selamat pagi semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat ya. Kita kembali menjumpai dan juga menemani pagi hari Anda tentunya dalam talkshow Bincang hari ini di edisi hari Selasa 10 Mei 2022. Semoga liburan lebarannya ini sudah cukup ya untuk bersilaturahmi dan juga bertemu dengan keluarga begitu ya. Dan kami ingatkan kembali pemirsa untuk Anda yang belum mau follow media sosial kita nih, sebelum kita membahas tema kita hari ini, kita ingatkan kembali untuk memfollow Instagram kita di @sultantv.co dan juga @beritasultantv, di fanpage Facebook kita di @kreatifsultan dan juga YouTube streaming kita di Sultan TV. Anda juga bisa menyaksikan tayangan kita melalui TV satelit Nin Media di channel 026. Nah, mungkin masyarakat Banten semalam ikut euforia dan antusiasme terkait dengan malam peresmian Banten International Stadium ini sebagai kawasan sport center yang dibangun oleh Pemprov Banten. Nah, ini kalau kita lihat juga bahwa anggarannya cukup fantastis. Untuk peresmiannya saja menelan anggaran hingga 2,4 miliar rupiah. Dan kalau kita lihat sama-sama pemirsa di malam tadi ya, semalam ini peresmiannya juga sangat meriah dan juga menghadirkan banyak artis ibu kota begitu. Nah, sebetulnya kemeriahan dan anggaran yang begitu besar untuk malam peresmian ini sebetulnya untuk siapa? Nanti kita akan bahas ya. Di studio Sultan TV senang sekali saya sudah ditemani oleh Kang Ucu Gabriel dari KAPT Banten. Assalamualaikum Kang Ucu. Komunitas alumni perguruan tinggi. Sehat ya Kang Ucu ya? Alhamdulillah. Kemarin sempat mudik. Mudik lah. Mudik ya. Tahun nggak mudik kita mudik. Baik. Ini karena ketemu pandemi COVID juga ya. Betul. 2 tahun lalu jadi tidak bisa mudik. Nah, sebelum mungkin kita bahas soal mungkin anggarannya yang cukup fantastis Kang Ucu, gimana sih tanggapannya Banten sudah punya sport center yang mungkin dahulu kita belum punya gelanggang olahraga yang memadai. Tanggapan Kang Ucu seperti apa? Sebetulnya dari sisi fasilitas memang ini loncatan bahwa kita punya stadion yang layak secara nasional ya. Tapi analoginya seperti ini. Kalau saya punya Lamborghini dalam kondisi ekonomi saya seperti ini, suatu prestasi tapi layak tidak. Kan persoalannya ke sana sebetulnya. Dan ya prestasi kalau memang tidak ditopang oleh kemampuan kita sendiri ke depan, itu bukan lagi sebuah prestasi. Nah, ini yang harusnya diperhatikan sudut itunya, bukan persoalan sudut kita punyanya. Kita bisa orang punya Lamborghini, tapi kalau penghasilan kitanya cuman pegawai negeri kan nggak lucu juga, Mbak. Nah, itulah dia di sana. Kira-kira ya. Kemudian yang dikatakan oleh Pemprov sendiri, pembangunan Banten International Stadium kan memang sudah sejak lama dinantikan oleh masyarakat Banten. Rasanya sebetulnya bukan itu temanya, bukan stadionnya. Bukan stadionnya, tapi sport centernya. Karena dia sport center, artinya ada beberapa bangunan. Bukan cuma stadion saja. Nanti harus ada kolam berenang, ada lagi. Pokoknya cabang-cabang olahraga yang nanti kawasan itu bisa untuk jadi perhelatan tingkat nasional seperti PON. Kita lihat Palembang sudah punya Jakabaring. Nah, Banten belum punya. Nah, RPJMD itu larinya ke situ. Cuman sayang dengan nilai yang sangat fantastis 900 lebih miliar hanya untuk satu bangunan gitu loh. Itu aja sih persoalan. Oke, hanya untuk satu stadion ya. Sebetulnya sih berstandar dunia, berstandar FIFA ya. Nah, kalau melihat mungkin kalau Kang Ucu melihat dari kacamata masyarakat ya, dari sekian banyak anggaran yang mungkin hampir 1 triliun disebutkan untuk hanya satu bangunan saja. Ya sebetulnya bukan cuma itu Kak. Artinya yang kita lupakan itu juga asal muasalnya. Yang jadi masalah kan gini, kalau itu 1 triliun dari APBD kita Banten ya nggak ada masalah. Paling kita nanti akan berpikir tentang biaya perawatannya. Tapi yang jadi masalah, ini sebetulnya pembangunan bis ini dipaksakan dalam situasi kita tidak punya uang, lalu kita pinjam, gitu loh, sehingga ada dampaknya. Setelah kita semalam bergembira ria,
tahun depan kita mulai berpusing ria seharusnya, karena kita wajib mulai bukan mulai sebetulnya, cicilan ketiga yaitu 139 miliar setiap tahun sampai 2027, dan 2028 itu 92 miliar. Nah ini yang kita gembirakan, kita gembira punya barang, punya fasilitas, atau kita gembira punya utang yang wajib nyicil, karena nanti yang nyicil itu masyarakat Banten. Jelas bukan orang lain, rakyat Banten nyicil 139 miliar. Nah ini yang tidak diungkap gitu loh. Memang betul tidak semuanya didasarkan dari hutang tersebut, tapi dari 800 miliar hutang kita ke PT SMI, 400 lebihnya itu ada di pembangunan bis. Makanya nggak salah kalau kemudian Kumala bilang ini stadion kasbon gitu loh, karena memang hasil hutang kan gitu. Betul, ini cukup ramai ya teman-teman mahasiswa menyuarakan, bahkan kemarin sebelum malam peresmian juga ini ada sedikit unjuk rasa di depan Banten International Stadium. Nah, tapi kalau Kang Ujo sendiri cukup bangga atau tidak dengan kehadiran bis yang kemudian semalam kalau kita lihat Pak Gubernur juga mengatakan dengan bis masyarakat Banten bisa go public dan go internasional. Saya rasa itu kan masih angan-angan. Masih angan ngisi. Kalau kita bangga, siapa yang mengisi? Gitu, katanya sudah ada run yang digadang-gadang, sudah ada, kemudian yang sebelumnya ada Dewa United. Tapi kan persoalannya mekanismenya sudah ada belum? Karena nggak sembarangan loh, ini aset pemerintah itu ada mekanismenya. Ya kan, kalau kita ngacu pada pemanfaatan aset berdasarkan Perda nomor 1 2019, ya kan? Nah itu sudah belum disiapkan pergub untuk penyewaannya. Belum saya rasa, apalagi ini kan tinggal 2 hari lagi. Ya, tanggal 10 sekarang ya? Iya, 2 hari lagi Pak WH sudah bukan Gubernur Banten. Pak WH meninggalkan pekerjaan buat PJ. Pergubnya sudah ada belum? Kan jelas belum. Kemungkinan besar belum, saya nggak bisa lihat ya, karena sekarang JDIH atau portal tentang hukum di Indonesia itu cuma sampai tahun 2019. Belum, karena sebelum bikin soal yang dipergubkan itu juga harus ada tim penilainya. Jadi harus ada tim penilainya. Nah ini udah dibentuk belum. Jadi bis ini banyak meninggalkan persoalan, sampai saya sebenarnya bingung ketika kita ngobrol soal bis, sebelah mananya. Oke. Baik, karena banyak sisi ya. Banyak sisi. Banyak hal. Tadi kalau bicara nanti akan menimbulkan, wong disewa aja belum. Kalau belum disewa siapa yang mau pakai? Gitu kan? Kalau belum pakai ya belum tentu ada atlet. Kalau disewa berapa nilai sewanya? Belum juga dipergubkan. Ya kan? Lalu tim penilai nyewanya berapa? Kalau kita misalnya kita tetapkan sewa cuma 100 miliar, kita aja wajib bayar utang 139 miliar, Mbak. Iya kan, saudara? Per tahun ya? Per tahun. Itu kalau kita bicara dari hutang. Kalau kita bicara dari modal 950 miliar, anggap kita membalikan modal itu 10 tahun. Berarti kan 95 miliar per tahun. Itu orang sanggup nggak bayar 95 miliar per tahun. Ini kan udah jelas ini. Jadi masih angan-angan. Jadi seolah-olah ya itu tadi, orang penghasilan PNS beli Lamborghini maksain minjem, akhirnya yang terjadi ngerongrong doang, Mbak. Analogi sederhananya seperti itu ya, Kang Ucu ya. Nah ini menarik, selain mungkin tadi ada satu proses yang mungkin juga banyak terlewat ya oleh Pak Gubernur terkait dengan pergubnya belum ada, kemudian mekanismenya dan sebagainya. Tapi kalau kita lihat sendiri, Kang Ucu, sebetulnya Banten sendiri mampu tidak sih ketika misalnya dibebankan dengan hutang itu? Ini saya juga penasaran, bagaimana ketika membangun bis tapi regulasi pendanaannya ini seperti apa? Karena kan gini, makanya kan banyak yang bisa kita bicarakan kalau soal bis. Apakah kita sanggup merawatnya? Kalau bikinnya gampang. APAD kita sebelum COVID itu sudah di 78 triliun asli pendapatan gitu kan. Dan angka 1 triliun itu kan cuma sepersekiannya. Ngebangunnya iya, merawatnya bagaimana? Kan gitu kan, merawatnya bagaimana? Sampai sekarang pun masih jangan gitu. Ini ada problem yang menyusul segera, bahwa setelah pembangunan bis
itu ada kurun waktu pemeliharaan yang kewajibannya menjadi tanggung jawab pihak ketiga yang membangun 1 tahun. Oke. Pemeliharaan. Jadi kalau ada kerusakan dan sebagainya, tapi pihak ketiga pasti tidak pengen itu dipakai. Karena kan dia hanya memperbaiki kalau tidak dipakai. Kalau dipakai yang perbaiki siapa? Nah di sisi lain, di tahun ini juga Perkim sudah menganggarkan tenaga kerja untuk merawat dari bis. Ya. Apakah ini bagaimana cara membedakan, masyarakat bisa membedakan atau mengawasi mana perawatannya oleh kesalahan pembangunan sama karena pemakaian. Nah belum kalau disewakan, berarti ada 3 itu nanti biaya perawatan, bukan lagi double tapi ada 3. Lalu kita membedakannya seperti apa? Ini untuk masyarakat supaya bisa ngawasi. Kalau PNS ya gampang-gampang aja, kata PNS ini bukan, tapi kan kita sebagai masyarakat pengen tahu. Nah dari sisi itu aja udah jelas ini ada semacam tadi pemaksaan. Jadi kita bukan tidak mampu, tapi merawatnya yang belum siap. Karena masih banyak faktor lain yang harusnya lebih menjadi prioritas. Ya. Gitu loh, Mbak. Oke. Waduh, ini sangat menarik ya Kang Ucu ya. Nah, kalau misalnya kita bicara soal perawatan, kira-kira berapa anggaran yang kemudian juga harus digelontorkan oleh pemerintah untuk kemudian mulai merawat bis itu sendiri? Dan yang menariknya juga Kang Ucu, selain mungkin ada angan-angan go internasional dan go public, ini bisa menarik investor. Ya, investor itu kan yang menyewa. Betul, investor itu yang menyewa. Sekarang berapa orang berani nyewa? Ini kan belum disiapkan. Jadi kalau bicara dari sisi pemerintahan, lo bikin nggak pakai perencanaan yang mateng gitu loh. Ya kan, bikin aja. Nanti berapa sewanya? Visibility-nya mana? Prospek bisnisnya, plan bisnisnya mana? Lah kalau dengan modal 950 miliar atau hampir 1 triliun, kita rencanakan balik modal 10 tahun, berarti kan tadi yang saya bilang, berarti 95 miliar. Nah, ada nggak yang klub yang minat untuk nyewa itu 95 miliar? Selama 1 tahun ya? Selama 1 tahun. Kalau nggak ada kan percuma. Nggak ada yang nyewa. Akhirnya perawatannya masuk beban ke pemerintah lagi. Nah sekarang kalau misalnya angka 900 miliar kita anggap 1% adalah biaya perawatan, kan udah kelihatan 9,5 miliar per tahun itu sangat minim karena biaya perawatan bisa sampai 20%. Kan? Ya kalau sampai 10%-nya kelihatan deh 90. Udah kelihatan kan? Udah kelihatan gitu loh. Berapa? Nah sanggup nggak? Karena masih banyak prioritas yang lain. Kenapa saya selalu bicara prioritas yang lain? Sekarang dari persoalan pinjaman saja kita wajib mengembalikan 139 miliar per tahun. Per tahun ya Teh ya. Sekarang berapa OPD yang anggaran per tahunnya di bawah 100 miliar? Pariwisata itu jelas di bawah 100 miliar. Ketahanan pangan, dinsos, ya kan, pertanian dan sebagainya. Artinya prioritas di bidang tadi, urusan pertanian, urusan pariwisata, ketahanan pangan itu kalah oleh urusan stadion. Nah ini masuknya ke OPD mana Kang Ucu? Kalau kita tanya. Ini juga jadi masalah. Kemarin saya ada yang telepon katanya Dispora sampai detik terakhir tidak dilibatkan. Olahraga itu harusnya Dispora. Tapi akhirnya Dispora terlibat karena memang pertandingan untuk olahraga yang memang harus di bawah leading sektornya Dispora. Nah, kalau tadi bicara ini di bawah mana? Nah, kita balik lagi. Dispora itu sebetulnya harus status kepemilikan gedung pemuda yang dipakai oleh PNI itu harusnya status milik Dispora. Lalu status kepemilikan Padepokan Silat yang di Padarincang itu juga seharusnya milik Dispora. DPRKP atau SDPA terdahulu tuh cuman bangun, gitu kan? Tapi sampai hari ini itu baik KNPI atau Gedung Pemuda maupun Padepokan Silat itu status kepemilikannya masih status kepemilikan PRKP, belum dilimpahkan ke
sebagai leading sektornya, sebagai orang yang punya tupoksinya. Dan ini udah jelas menyalahi Perda nomor 1 2019 karena itu bukan bidangnya PRKP. Ya. Nah, kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena anggaran Dispora sangat kecil. Jadi kalau dia dititipkan 2 gedung itu anggarannya bisa habis buat perawatan doang. Oke. Gitu loh. Ya. Nah, sekarang bisa dibayangkan kalau itu di status kepemilikannya dari PRKP dilimpahkan kepada Dispora dan Dispora tidak mendapatkan tambahan anggaran, berarti tidak terawat. Tidak terawat. Iya. Oke. 2 gedung yang kecil saja ini tidak mampu untuk dirawat oleh Dispora Provinsi Iya, Banten. karena anggarannya tidak pernah ditambah. Karena anggarannya tidak pernah ditambah. Iya. Kalau misalnya pendanaan atau cicilan hutang tadi dari APBD? Ya cicilan hutang pasti APBD teh. Oke. Dan APBD dari mana? Dari kita naik motor, beli motor dan Iya. sebagainya itu. Jadi yang bayar rakyat. Oke. Yang gembira tadi tidak seluruh hanya dia bawa mimpi-mimpi bakal ada atlet, mudah-mudahan terjadi, memang ada Amin. atlet gitu ya. Kita juga berharap tidak jadi sia-sia. Tapi di sisi lain rakyat Banten harus nanggung cicilan itu. Jangan-jangan nanti pajak resto naik juga ya Kang Uji ya? Pajak resto kabupaten kota. Oke. Bukan ini. Oke, ini pajak motor dan Nah, lain-lain ya, dan jalan dan lain-lain, sebagainya bisa naik lagi ya. Ya, kurang tahu. Oke, Kang Ucu, kita harus jeda dulu ya. Siap, Ini siap. semakin seru. Nanti pemirsa juga boleh ikutan gabung untuk langsung bertanya kepada Kang Ucu di segmen ketiga. Langsung saja di live chat Sultan TV. Anda bisa langsung bertanya soal bis ya, atau mungkin beberapa hal yang ingin ditanyakan kepada Kang Ucu. Tetap bersama kami dalam Bincang hari ini.